Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya kelompok Rick yang sedang berunding untuk menentukan langkah selanjutnya. Rick memutuskan bahwa mereka tidak akan pergi dari sana, namun mereka ada yang tidak setuju karena palet kayu tidak akan bisa melindungi mereka dari serangan gubernur. Sedangkan Mer mengusulkan agar mereka pergi dari sana pada malam harinya, karena dia yakin bahwa gubernur pasti akan datang lagi ke penjara. Herschel bersependapat dengan Mer, namun Rick malah hendak pergi dari sana. Herschel marah kepadanya, dia merasa bahwa Rick sudah hilang kendali. Mereka tahu alasannya, namun saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk melakukan hal itu. Rick harus mencernihkan pikirannya dan melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, terlihat Rick sedang mengawasi keadaan di luar penjara dengan menggunakan teropong. Tiba-tiba, dia seperti melihat bayangan seseorang. Namun setelah dilihat lagi, bayangan itu menghilang. Carl menyusuri Rick. Carl ingin menyampaikan sesuatu, namun dia takut Rick marah. Ternyata, Carl menyuruh Rick untuk berhenti menjadi pemimpin dan menyerahkan semuanya kepada Daryl dan Herschel. Dan film pun baru dimulai. Di kota Woodbury, gubernur sedang menghitung warga laki-laki yang dewasa. Mereka berjumlah 20 orang. Namun jika ditambah dengan anak di atas umur 13, totalnya ada 35 orang. Sepertinya gubernur merencanakan sesuatu. Dia menyuruh mereka semua untuk diberikan senjata. Sepertinya dia ingin membentuk suatu pasukan. Tiba-tiba Andrea masuk ke sana dan bertanya tentang kejadian di penjara. Padahal waktu itu gubernur pernah berkata bahwa tidak akan ada balas dendam. Namun gubernur beralasan bahwa teman-teman Andrea itu sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Sekarang mereka sudah menjadi manusia yang haus darah. Andrea ingin menemui teman-temannya di penjara. Dia ingin agar temannya yang ada di kota Woodbury dan yang di penjara tidak saling tembak-menembak. Dia akan mencoba mengurusnya. Gubernur menunjukkan data-data orang yang akan dia beri senjata dan pelatihan bagaimana cara menggunakannya. Andrea kesal dengan jawaban gubernur, lalu dia hendak pergi dari sana. Tiba-tiba gubernur berkata jika Andrea pergi ke penjara, maka dia harus menetap di sana. Di sepanjang jalan, Andrea melihat beberapa truk sedang dipersiapkan. Dia juga melihat Martinez sedang menyuruh semua orang yang sudah didata untuk berkumpul di balai kota sekarang. Mereka akan dipersiapkan untuk berperang. Andrea kaget mendengar semua itu. Di penjara, Rick sedang membagi tugas untuk menghadapi zombie sekaligus menghadapi gubernur. Glenn masih belum terima akan keberadaan Mer di sana. Mereka sedikit berdebat. Namun menurut Herschel, Mer bisa dimanfaatkan. Dia mempunyai pengalaman militer. Dia juga sangat setia dengan adiknya. Murrow, right hand defends you. Cut it off. Di sisi lain, di kota Woodbury, gubernur sedang mengabsen mereka yang sudah berkumpul di depan balai kota. Adegan beralih di penjara. Carol menemui Daryl di kamarnya. Dia senang karena Daryl sudah kembali lagi ke penjara, yang sudah menjadi rumah untuk mereka semua berlindung. Lalu Carol menasihati Daryl agar tidak terpengaruh kepada Mer, walaupun Mer itu adalah kakaknya. Carol sudah merasa senang atas perubahan sifat Daryl sejauh ini. Di kota Woodbury, Andrea bertanya kepada Milton apakah dia mengetahui tentang pertempuran di penjara. Ternyata Milton tidak tahu menahu tentang hal itu, dan jika dia tahu maka dia akan menentangnya. Merasa sepihak, Andrea ingin agar Milton membantunya agar bisa pergi ke penjara tanpa sepengetahuan gubernur. Namun Milton tidak mau, menurutnya itu adalah pengkhianatan. Andrea mencoba meyakinkannya bahwa yang dia lakukan adalah mencoba untuk menghentikan semuanya ini sebelum banyak orang yang tewas. Setelah itu, Milton pun mendatangi gubernur dan melaporkan apa yang sudah Andrea katakan kepadanya. Namun jawaban gubernur di luar dugaannya.
dia menyuruh Milton untuk membantu Andrea pergi dari kota Woodbury. Akhirnya Andrea berhasil keluar dari kota Woodbury. Milton membantunya, mereka menangkap seorang zombie untuk digunakan Andrea sebagai pelindung sampai di tempatnya Rick. Tiba-tiba seseorang datang membantunya membunuh satu zombie. Ternyata mereka adalah Tyrese dan teman-temannya. Milton menjelaskan bahwa ini adalah taktik untuk menjauhkan mereka dari zombie yang lain. Akhirnya Milton mengajak mereka ke kota Woodbury, sedangkan Andrea melanjutkan perjalanannya ke penjara. Singkat cerita, Andrea telah sampai di dekat penjara menggunakan zombie itu. Carl yang sedang mendapatkan tugas berjaga melihat kedatangan Andrea dari teropongnya. Lalu ia memberikan kode kepada Maggie. Maggie mengenali Andrea, dia menyuruh Carl untuk memberitahu ayahnya dan yang lain. Mereka pun bersiap. Setelah mengetahui bahwa Andrea datang sendiri, Daryl segera membukakan pintu untuknya. Mereka kemudian membawa Andrea masuk ke dalam penjara. Mereka menyambut Andrea dengan gembira. Saat Andrea hendak masuk ke dalam ruangan penjara lebih dalam, mereka melarangnya. Mereka harus tetap waspada kepada Andrea. Semua itu karena ulah gubernur yang telah menyerang mereka semua. Di sana Andrea mengetahui bahwa gubernur telah membohonginya. Gubernur berkata bahwa kelompok Rick yang telah menyerang terlebih dahulu. Andrea tidak mengetahui tentang adanya penyerangan itu. Dia juga tidak tahu bahwa Glenn dan Maggie pernah ada di kota Woodbury. Akhirnya Andrea mengutarakan maksudnya datang ke penjara itu. Dia ingin berusaha untuk menyelesaikan perselisihan di antara gubernur dan Rick. Dia akan mencoba mengatasinya. Namun, Herschel meragukan jika gubernur mau diajak bernegosiasi dengan mereka. Andrea mengatakan bahwa semua warga di kota Woodbury sudah dipersiapkan untuk berperang. Gubernur telah memprovokasi mereka. Dia mengatakan bahwa kelompok Rick adalah pembunuh. Andrea ingin agar Rick mengajak gubernur untuk berunding, karena di sana juga banyak orang yang tak bersalah. Namun Rick tidak menyetujui ide gila Andrea. Dia pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, Andrea dan Mason berbicara berdua. Andrea menuduh Mason telah mempengaruhi mereka tentang gubernur. Namun Mason berkata bahwa dia hanya mengatakan tentang kebenaran. Mason juga memberitahu Andrea bahwa gubernur telah mengutus Mer untuk membunuhnya. Andrea kaget mendengarnya. Selama ini yang dia tahu bahwa gubernur adalah orang yang sangat baik, sehingga dia lebih memilih ranjang hangat daripada pergi dengan temannya. Di kota Woodbury, Tyrese dan teman-temannya diterima dengan hangat oleh gubernur. Mereka dicek kesehatannya oleh dokter di sana. Mereka juga telah disiapkan makanan, pakaian, dan air bersih. Ellen mengintip keluar jendela. Dia melihat kesibukan di sana. Ia menanyakan hal itu kepada gubernur. Gubernur berkata bahwa mereka telah diserang oleh orang yang berbahaya di luar sana. Akibat dari penyerangan itu, beberapa dari mereka menjadi korban jiwa. Kemudian secara tak sengaja mereka menceritakan bahwa mereka baru keluar dari penjara itu. Tadinya mereka akan mencari perlindungan di sana, namun Rick malah mengusir mereka. Mereka pun bersedia melakukan apa saja agar mereka bisa tetap tinggal di kota Woodbury. Di sisi lain terlihat Andrea akan kembali ke kota Woodbury. Namun sebelum dia pergi, Carol mempertemukan Andrea dengan Judith. Andrea menanyakan kepada Carol apa yang telah terjadi kepada Lori, T-Dog, dan Shane. Carol pun menceritakannya. Carol juga mencoba mempengaruhi pikiran Andrea. Dia berkata bahwa Andrea harus membunuhnya saat dia tidur dengannya. Maksudnya dia harus membunuh gubernur sebelum gubernur menyerang mereka semua. Maka semua ini akan berakhir. Saat Andrea akan kembali ke kota Woodbury, mereka memberinya satu buah mobil untuknya. Andrea berpesan agar mereka menjaga diri. Tak lupa Rick membekalinya dengan senjata.
Singkat cerita, Andrea sudah sampai di depan gerbang kota Woodbury. Semua penjaga di sana bersiap-siap. Setelah mereka mengetahui itu adalah Andrea, mereka pun membiarkannya masuk. Andrea langsung menemui gubernur. Dia melaporkan bahwa mereka tinggal di sana dalam keadaan susah payah dan kondisi yang buruk. Mason dan Mer juga berada di sana. Gubernur menanyakan kenapa Andrea kembali lagi ke kota Woodbury. Namun Andrea hanya diam saja. Gubernur lalu berkata bahwa tempat Andrea adalah kota Woodbury. Akhirnya malam itu Andrea mantap-mantapan lagi dengan gubernur. Sedangkan di penjara, mereka sedang berkumpul bersama sambil mendengarkan band bernyanyi dengan suara merdunya. Rick, Daryl, dan Herschel membicarakan tentang kedatangan Andrea. Dari keterangan yang Andrea berikan, mereka tahu bahwa gubernur mempunyai senjata berat dan bertekad untuk menghancurkan penjara itu. Lalu Rick berkata bahwa mereka akan mengimbanginya. Besok dia akan pergi keluar untuk mencari senjata dan amunisi tambahan, dan Daryl tetap tinggal di sana untuk mengawasi Mer. Rick sangat senang saat Daryl kembali. Rick akan pergi bersama Mason dan Carl. Di sisi lain di kota Woodbury, gubernur tertidur setelah selesai mantap-mantapan dengan Andrea. Melihat hal itu, Andrea lalu bangun dan mengambil sebilah pisau. Sepertinya dia mulai mengikuti apa yang sudah Carol sarankan kepadanya. Namun, sepertinya dia ragu dan membatalkan niatnya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 12. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick, Mason, dan Carl yang sedang pergi keluar dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seseorang untuk meminta pertolongan, namun mereka mengabaikannya. Beberapa lama kemudian terlihat beberapa mobil melintang di tengah jalan, hingga Mason harus mengarahkan mobilnya melalui tepi jalan. Namun naas, ban mobil mereka terselip. Suara mobil itu mengundang banyak zombie hingga mengerumuni mobil mereka. Akhirnya Rick menembaki semua zombie. Mereka lalu mencari cara agar mobil mereka bisa berjalan kembali. Rick menyuruh Carl untuk menaruh batu kerikil dan tongkat di dekat ban mobil. Tiba-tiba orang yang tadi menghadang mereka pun muncul. Dia berlari dan berteriak meminta tolong kepada Rick. Mason mencoba menjalankan mobilnya dan ban mobil mereka pun berhasil keluar dari sana. Akhirnya mereka segera pergi dari sana dan film pun baru dimulai. Sampailah Rick di sebuah kota. Mereka memarkirkan mobilnya dan melanjutkan mencari senjata dan amunisinya dengan berjalan kaki. Pertama-tama mereka masuk ke sebuah kantor polisi di mana Rick dulu pernah bekerja di sana. Mereka akan menyisir beberapa bar dan pertokoan. Biasanya pemilik bar atau toko mempunyai 1 atau 2 senjata. Dulu Rick yang menandatangani izinnya. Karena di kantor polisi itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya mereka melanjutkan pencariannya. Beberapa saat kemudian mereka melihat banyak sekali perangkap yang dipasang di tengah jalan. Sepertinya seseorang telah menjadikan tempat itu sebagai miliknya. Namun Rick berkata bahwa mereka harus tetap masuk ke sana karena beberapa tempat yang menjadi tujuan mereka ada di dekat situ. Rick berencana jika sudah menemukan apa yang mereka cari, mereka akan segera pergi dari tempat itu. Rick menemukan sebuah toko yang diperkirakan ada sebuah shotgun dan 2 pistol. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara zombie. Saat Mason hendak membunuhnya, Rick melarangnya. Tiba-tiba saat zombie itu mengenai perangkap yang dipasang, seseorang menembak zombie itu dari atas gedung. Dia juga menyuruh Rick, Carl, dan Mason untuk angkat tangan dan menjatuhkan senjatanya lalu pergi dari tempat itu. Rick menyuruh mereka untuk lari ke mobil, namun mereka tidak mau. Karena mereka membutuhkan senjata yang dimiliki orang itu. Lalu Rick menembak orang tadi dan menyuruh Carl untuk pergi. Terjadilah tembak-menembak di sana. Rick lalu bersembunyi. Saat dia hendak menembak lagi, orang itu sudah tidak ada di tempatnya.
Ternyata orang tadi turun ke bawah dan menyerang Rick. Tiba-tiba Carl menembak orang tadi. Ternyata orang itu memakai baju anti peluru dan hanya tergores saja, lalu dia pingsan. Kemudian Rick segera membuka penutup kepala orang itu. Alangkah kagetnya, ternyata dia adalah Morgan, orang yang dulu telah menolongnya saat keluar dari rumah sakit. Mason mengingatkan tujuan utama mereka pergi ke tempat itu. Namun Rick tidak mau meninggalkan Morgan begitu saja, karena dia sudah berhutang nyawa kepada Morgan. Lalu Rick mencoba memeriksa rumah Morgan. Di sana banyak sekali dipasang jebakan. Carl, watch the wire. Akhirnya mereka membawa masuk Morgan ke dalam rumahnya. Setelah sampai di dalam rumah, Rick kaget karena di sana dia melihat banyak sekali senjata. Sepertinya dia telah berhasil mengambil senjata itu. Lalu mereka menidurkan Morgan di sebuah ranjang. Mason dan Carl sibuk memasukkan senjata yang akan mereka bawa dari tempat itu. Begitu juga dengan Rick. Di sana dia menemukan walkie-talkie yang dulu pernah dia berikan kepada Morgan. Lalu dia juga melihat tulisan bahwa Dwayne, anak Morgan, telah berubah menjadi zombie. Lalu Rick memutuskan bahwa mereka akan menunggu hingga Morgan sadar. Baru mereka pergi dari sana. Mason mencoba meyakinkan Rick bahwa Morgan adalah orang yang berbahaya. Namun Rick tetap pada pendiriannya. Kemudian Rick mengikat tangan Morgan untuk antisipasi. Carl melihat denah daerah itu. Sepertinya dia mengenalinya. Daerah itu dekat dengan rumahnya dulu. Carl lalu meminta izin kepada Rick untuk melihat-lihat daerah sekitar. Dia beralasan akan mencari box bayi untuk Judith. Dia tahu di sana ada sebuah toko perlengkapan bayi milik teman ibunya. Rick akhirnya mengizinkannya karena Mason akan menemani Carl. Carl sepertinya agak kesal karena Mason mengikutinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Saat ada zombie, Carl menyuruh Mason untuk membereskannya. Lalu dia menyelinap pergi meninggalkan Mason. Untung Mason segera menyadari hal itu. Mason masih sempat melihat arah Carl pergi. Lalu dia menyusul Carl dan memarahinya. Namun anak itu memang keras kepala. Dia bukannya menuju ke toko perlengkapan bayi, namun malah pergi ke tempat lain. Mason pun tetap mengikutinya. Di sisi lain terlihat Rick, dia menunggu hingga Morgan sadar. Sepertinya Morgan sudah sadar. Pelan-pelan dia mengambil sebuah pisau dari bawah ranjangnya. Dan tanpa sengaja sepertinya dia telah menjatuhkan sesuatu. Rick yang mendengar hal itu langsung waspada. Tiba-tiba Morgan menyerangnya dari belakang. Rick mencoba menyadarkan Morgan. Dia memberitahu siapa dirinya. Namun Morgan beranggapan bahwa Rick adalah orang hidup yang berpura-pura menjadi zombie. Rick terus menjelaskan bahwa mereka saling kenal. Namun Morgan sepertinya depresi. Dia lupa akan Rick. Dia terus menyerang Rick. Dia menikam Rick dengan pisaunya. Lalu Rick berbalik menodongkan senjata kepadanya. Rick akhirnya bisa mengikat Morgan. Rick mencoba mengingatkan Morgan tentang dulu yang pernah mereka alami bersama. Akhirnya Morgan sadar. Dia mengenali Rick. Kemudian dia bercerita tentang apa yang terjadi setelah Rick pergi. Dulu Rick memberinya senjata untuk membunuh istrinya yang sudah menjadi zombie. Namun Morgan tak bisa melakukan hal itu. Hingga suatu hari saat Morgan sedang mencari makanan di ruang bawah tanah, dia meninggalkan Dwayne anaknya sendirian. Dan saat Morgan keluar dari bawah tanah, dia melihat Dwayne sedang berhadapan dengan istrinya yang sudah menjadi zombie. Dwayne sudah mengarahkan senjatanya, namun dia tidak mampu menembak ibunya. Hingga istrinya itu pun memakan Dwayne. Hal itu terjadi di depan mata Morgan. Baru setelah itu Morgan menembak istri dan anaknya yang sudah berubah menjadi zombie. Namun semua itu sudah terlambat.
ia pun kehilangan kedua orang yang dia cintai. Di sisi lain terlihat Carl berdebat dengan Mission. Dia tidak ingin Mission terus membuntutinya. Akhirnya Mission berkata bahwa dia tidak bisa menghentikan Carl, namun Carl juga tidak bisa menghentikannya untuk terus membantunya. Akhirnya mereka berdua mencoba masuk ke sebuah rumah. Mereka memberi umpan pada zombie dengan seekor tikus yang berada di dalam kandang. Saat zombie-zombie itu sibuk dengan tikus, mereka segera menyelinap masuk ke dalam rumah itu. Ternyata Carl hanya ingin mengambil sebuah foto keluarga kecilnya. Dia tidak menyadari ada satu zombie di sana, hingga Mission menyelamatkannya. Akhirnya mereka pergi keluar, namun naas saat salah satu tikus lepas dan berjalan ke arah mereka. Mereka segera mencari jalan keluar lain. Para zombie pun menyerang mereka. Kemudian mereka segera mencari jalan keluar yang lain. Foto yang dipegang Carl pun terlepas, namun mereka harus tetap berlari. Sesampainya di luar, Mission menutup pintu dan Carl bersikeras untuk masuk untuk mengambil foto tersebut. Lalu Mission berkata agak keras kepadanya bahwa dia yang akan mengambil foto itu dan Carl harus menunggu di sana. Akhirnya Carl pun menjaga pintu itu agar tidak sampai terbuka. Beberapa waktu kemudian Mission pergi mengambil fotonya dan kembali lagi membawa foto itu. Ternyata Carl ingin memperlihatkan foto itu kepada Judith agar dia bisa tahu wajah ibunya seperti apa. Kembali lagi kepada Rick. Dia mengajak Morgan untuk ikut bersamanya. Dia memberikan gambaran tentang tempat tinggalnya sekarang. Namun Morgan tidak mau pergi dari sana. Dia tidak mau menyaksikan ada orang yang dimakan zombie. Dia menyuruh Rick untuk mengambil senjata lalu pergi dari tempat itu. Rick masih saja membujuk Morgan, namun Morgan tetap tidak mau. Menurutnya dia masih harus menyelesaikan sesuatu. Akhirnya Rick pergi dari sana bertepatan dengan Mission dan Carl yang sudah selesai mengambil barang yang mereka inginkan. Carl dan Mission heran melihat baju Rick yang berdarah, namun Rick berkata bahwa dia tidak apa-apa. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Mereka melihat Morgan sedang membereskan beberapa zombie yang terkena perangkapnya. Entah mau diapakan zombie-zombie itu. Namun sebelum pergi, Carl meminta maaf kepada Morgan karena telah menembaknya. Saat memasukkan barang ke dalam mobil, Carl meminta kepada Rick agar Mission menjadi bagian dari mereka. Mission pun melihat Rick yang sedang tersenyum sendiri. Lalu dia berkata bahwa dia tahu bahwa Rick sedang melihat orang-orang. Dulu dia juga pernah mengalaminya. Dia sering mengobrol dengan pacarnya yang sudah mati, dan itu seperti nyata. Akhirnya mereka kembali pulang ke penjara, dan film pun bersambung.